Ini caraku meningkatkan fokus 4 kali lipat dari awalnya 1 jaman menjadi 4 jaman. Check it out. Halo semuanya, namaku Sultan Dimas Alfarizi dengan NIM 6705201072. Saya dari Telkom University. Di video kali ini, aku akan memberikan tips tentang meningkatkan fokus dalam belajar. Sebaik mungkin aku di sini berusaha untuk mengaitkan tips yang saya berikan dengan riset yang sudah ada. Memang ada beberapa tips yang sampai ini belum ketemu risetnya. Oke, tapi memang belum nih ketemu risetnya. Tips itu saya udah cuma mencobanya, rupanya berhasil. Dan aku rasa karena itu berhasil, saya akan berceritakan kepada teman-teman nih, supaya teman-teman juga bisa nih meningkatkan fokus belajarnya. Dan siapa tahu juga dapat manjur kepada teman-teman sekalian. Oke, tips ini ideal bagi kamu yang mau ikutin ujian besar seperti UTBK atau UAS atau UTS. Nah, kalau misalnya di sekolah dulu, aku termasuk siswa yang terbiasa belajar dari 1 jam sampai 2 jam lah dari sehari itu. Nah, saya biasanya itu juga belajar Amin 1 sebelum ulangan. Dan besoknya pun itu masih bisa saya belajar. Tapi tidak banyak yang bisa saya pelajarin. Setidaknya saya lulus. Tapi kalau misalnya untuk UTBK, saya memang kurang. Tapi untuk kali ini saya udah mencoba tips yang terbaru nih. Supaya meningkatkan jam belajar saya. Dan alhamdulillah sekarang saya dapat peringkat nilai bagus di kuliah saya. Nah, saya akan sharing nih kepada teman-teman gimana tips belajarnya. Nah, kebayangkan teman-teman kalau misalnya teman-teman itu harus belajar sampai 6 sampai 8 jam, tapi itu sebagian cuma tidak fokus. Yang fokusnya itu cuma sejam. Nah, jadi di sini saya akan ngasih tahu nih tipsnya supaya teman-teman 8 jam beneran ini belajarnya tetap fokus. Gimana sih? Oke. Yang pertama itu aku cuma bisa fokuskan itu sehari. Oke, yang pertama itu adalah eliminasi distraksi. Oke, apa itu sih eliminasi distraksi? Nah, kamu sudah tahu sebenarnya eliminasi distraksi itu apa maksudnya. Contohnya itu seperti singkirkan HP dan sebagainya yang mengganggu kamu. Sekalian sekali sekalinya kamu lagi fokus dan kemudian ada yang menarik dari fokus kamu buyar, sangat sulit untuk bisa kembali lagi ke zona fokus kalian yang sebelumnya. Jadi pastikan sebelum kalian belajar, semua yang akan mengganggu pikiran kalian, nah kalian semua eliminasi. Kalian singkirkan dulu tuh, supaya fokus kalian tetap terjaga. Tapi bang, aku terganggu bukan gara-gara HP, tapi pikiranku sendiri. Itu gimana sih? Oke, mungkin ada yang bertanya seperti itu. Nah, kalau misalnya ada yang mengganggu fokusmu adalah pikiranmu sendiri, ada 2 cara. Yang menurutku itu yang bisa membantu kamu. Yang pertama itu atur 3 detik. Kalau misalnya kamu mulai memikirkan kemana-mana selagi belajar, itu 1, 2, dan 3 sampai 3 detik. Kemudian lupakan itu. Jadi kalau misalnya kamu lagi fokus nih, terus kamu kepikiran, aduh kemarin ayam gua udah dikasih makan belum ya? Terus kalian hitung tuh 1, 2, 3 untuk kembalikan fokus kalian. Nah setelah itu langsung fokus lagi ke tugas yang kamu lakukan. Tapi bisa juga kalau misalnya kamu lagi kepikiran itu penting. Kalau misalnya nih kamu kepikiran adalah hal yang penting, kamu siapkan distrik siap dulu atau lembar distrik seksinya. Jadi kamu kepikiran obat kanker misalnya nih, lalu kamu tuliskan, oh tadi kepikiran obat kanker. Jadi kamu tuliskan. Jadi menunda dulu sementara, lalu kamu tuliskan dulu yang dipikirkan kamu untuk nanti dipikirkan setelahnya setelah kamu belajar. Terus misal nih kamu kepikiran makan apa yang akan dimakan besok. Nah, kamu tuliskan di situ. Nanti saya pengen makan apa untuk besok.
Nah, kalau kamu udah tuliskan, jadi nanti kamu kalau kamu lagi belajar nih, kamu kepikiran kemana-mana yang hal yang menarik dan menurutmu hal itu hal yang variabel, kamu coba kamu tulis dulu di kertas dan setelah itu belajar nanti. Nanti kamu selesaikan setelah belajar. Oke, kamu juga bisa kembali mengunjungi lembar listrikmu ini. Langkah keduanya itu kamu bisa lakukan adalah untuk menetapkan target yang jelas. Nah, bayangin aja kalau misalnya kamu adalah seorang pelari, kamu di situ disuruh lari keliling lapangan, tapi gak ada targetnya, gak ada waktunya, gak ada jaraknya. Akhirnya kamu akan lebih mudah menyerah. Jadi kamu di situ harus menargetkan. Jadi supaya kamu tidak di tengah jalan merasa capek, kemudian kamu jalan aja. Nah, karena itu nggak ada tujuannya. Tapi kalau misalnya kalian tahu tujuannya, misalnya disuruh lari 500 meter dalam waktu 3 menit. Jadinya kalau kalian merasa capek di tengah jalan, kamu punya alasan untuk mendorong dirimu lebih lagi. Nah, oke nih, udah 500 meter. Oke, aku harus berlari lagi dikit lagi. Jadi sebelumnya kamu harus belajar tetapkanlah target yang jelas. Target yang bisa jumlah soal yang mau kalian kerjakan dalam beberapa menit, jumlah materi yang harus dipelajarin, atau juga lama waktu yang kamu akan belajar. Misal kalau kalian mau melakukan Pomodoro Technical, kamu harus bisa kasih target 25 menit belajar, 5 menit istirahat, kemudian 20 menit belajar lagi, dan 5 menitnya istirahat, dan seterusnya. Itu tergantung kemampuan diri kalian sendiri. Nah, banyak banget nih yang komentar, yang nanya-nanya juga nih, Kak gimana sih bisa fokus selama ini di pos-posan saya. Oke, nah sebenarnya aku merasa bisa fokus karena aku punya target yang jelas. Yang saya berikan tadi tips risetnya. Nah, aku punya target yang jelas menyelesaikan belajar aku dalam waktu yang ditentukan. Dan juga aku punya target lain yang dapat memotivasi diriku untuk membuat lebih fokus, yaitu belajar selama 25 menit dikali 4. Kemudian aku melakukan selagi aku bikin video YouTube. Jadi rasanya itu double protection. Jadi bisa multitasking kitanya secara otodidak. Jadi motivasiku tuh tua dari dua arus. Ini adalah tips yang bagus untuk kalian. Set cleaner target dan jadikanlah suasana belajarmu suasana yang motivasimu. Untuk menyelesaikan apa yang kamu kerjakan, 4% rule atur 4% itu adalah aturan yang memerintahkan dirimu untuk belajar atau mengerjakan suatu tingkat kesulitan. Terus 4%nya lagi kemampuan kamu saat ini. Pernah nggak kamu main game online, terus kamu dari pagi sampai sore itu sampai lupa waktu. Kamu beneran fokus dengan game itu. Ini erat dengannya konsep dengan flow yang dicetuskan oleh Mihaly Csikszentmihalyi. Dan ekstensi plot ini zona di mana kita mengerjakan sesuatu dan ekstensi kita tuh full ke situ. Dan yang lainnya seakan-akan lupa gitu. Jadi lupa waktu. Nah, kan tuh kadang-kadang harus ditunda-tunda dulu. Dan kalau kita udah masuk zona flow ini, di sini kita paling bisa fokus. Dan kita juga paling bisa enjoy dengan aktivitas kita yang lakukan. Kalau kamu lihat musisi-musisi yang jago, atlet-atlet yang jago, yang bisa melakukan hal yang luar biasa, yang bisa memecahkan rekor-rekor dunia, itu karena mereka masuk zona flow-nya mereka sendiri. Di mana mereka itu benar-benar merasa enjoy apa yang mereka buat. Wah, gua enjoy nih melakukan lari, enjoy nih main game seperti itu. Sampai fokusnya mereka itu benar-benar semua itu di situ. Yang lain tuh di nomor 2 kan sama mereka. Nah, salah satu syaratnya yang untuk bisa terjun ke dalam
zona flow ini adalah dalam mengerjakan suatu dengan tingkat kesulitan yang sedikit lebih sulit daripada melakukan kemampuan kamu saat ini untuk memudahkan dan diberikan angka 4%. Jadi pelajarilah sesuatu yang 4% lebih sulit daripada kemampuan kamu saat ini. Kalau misalnya nggak bisa dieksekutif, 4%-nya itu bisa itu berapa sih? Ya kamu kira-kira saja apa yang paling mendekati dari 4% di atas kemampuanmu saat ini. Tujuannya supaya kalian itu terus merasa tertantang dan terus melakukan tersimulasi. Bayangin aja nih, kalau misalnya kamu melakukan suatu yang hal tersulit, yang ada kamu malah stres, gugup, anxious, dan kemungkinan besar kamu merasa nggak mampu. Nah, jadi di sini kamu itu harus selagi kamu menambahkan kesulitan, kamu juga harus merasa enjoy. Nah, kalau kalian merasa biasanya itu orang merasa stres karena dia nggak merasa enjoy. Nah, akhirnya di situ kamu akan berhenti fokusnya dan kamu menyelesaikan tugas kamu yang di situ terus. Kalau misalnya terlalu mudah ya simulasinya jadi kurang. Kamu jadi cepat bosan, cepat kehilangan motivasi. Aduh, ini gimana gua ini bisa capek-capekin aja. Terus lu berhenti di situ. Lah, ini makanya game online itu jago banget dalam bikin orang kecanduan karena mereka tuh punya komputer yang bisa mencocokkan permainan dengan pemain lawan yang kemampuannya cukup menantang. Kurang lebih itu masuk zona 4% itu. Jadi nggak dikasih yang susah banget. Kalau langsung dikasih susah banget pasti kalian langsung merasa, wah aku nggak mampu nih, langsung frustasi. Jadi komputernya itu udah mengatur 4% di atas kita kurang lebihnya. Nah, kemampuan kita itu yang entah dari rank, dari pangkat ataupun itu level. Nah, nanti kita itu disamain, dipertaruhkan dengan orang yang sama ranknya. Bahkan gak jauh beda. Jadi itu termasuk zona 44% lah. Sehingga kita main game itu benar-benar fokus. Bayangin aja kalau misalnya lawannya susah kan jadinya nggak seru, banyak bentar seperti itu. Nah, terus kalau misalnya lawannya juga terlalu mudah ya pikiran kita juga terlalu membosankan. Jadi gamenya itu terlalu simple gitu. Nah, kalau misalnya kalian merasa kalau misalnya kayak kalah merasa aduh ini tuh gua harus gimana? Ya udah gua coba main lagi. Nah, itu kan membangkitkan rasa diri, motivasi kalian sendiri supaya kalian itu menambahkan kemampuan diri kalian. Seperti itu juga untuk masukkan ke diri kalian sendiri. Jadikan itu motivasi untuk menantang diri kalian sendiri. Jangan terlalu mengambil yang kesulitan yang terlalu atas, tapi cobalah yang dari bawah terlebih dahulu. Nah, mungkin dari sekian buat video saya, pikirkanlah apa yang hal yang kamu bisa lakukan mulai dari hari ini yang akan kamu buat dirimu di masa depan berterima kasih. Dan sekian untuk video kali ini, kurang lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semuanya.